Hai kawan semua, annyeonghaseyo. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Movie Room yang akan mengulas seluruh jalan cerita dari film-film yang direkomendasikan untuk kalian tonton. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu serial drama Korea yang baru seminggu rilis di Netflix yang berjudul My Name. Film ini akan menceritakan upaya balas dendam dari seorang gadis atas kematian ayahnya. Namun balas dendam pada film ini dapat dikatakan memiliki warna tersendiri dibanding film balas dendam pada umumnya. Apalagi ditambah dengan bumbu plot twist yang ada di dalam film ini. Ya udah, karena nggak mau kepanjangan intro, langsung aja ya. Mari kita bahas filmnya. Film ini akan berfokus pada seorang gadis cantik bernama Jun Ji-woo yang tinggal sendirian di dalam sebuah apartemen. Kehidupan Ji-woo dilalui sederhana, penuh sendirian tanpa sang ayah karena sang ayah saat ini sedang menjadi buronan polisi. Ayah Ji-woo adalah seorang gangster bandar narkoboy dari gangster terbesar yang bernama Dong Cheon. Karena status ayahnya, Ji-woo selalu diejek hingga dikucilkan dari teman sekolah. Bahkan pihak sekolah pun ingin memindahkannya. 널 전학시키기로 결정이 났어. 내가 학부모들 항의 전화를 얼마나 받는지 아니? Hari ini dia ulang tahun namun tidak ada sang ayah di sampingnya sehingga dia harus merasakan kesedihan ditambah lagi diskriminasi sekolah terhadapnya. Lalu suatu ketika kesedihan ini memuncak menjadi amarah Ji-woo yang selalu dibully dan dia melawan para preman kelasnya. Dia memutuskan untuk berhenti sekolah karena batinnya yang semakin sakit dikarenakan semua ini. Dan suatu malam saat dia hendak pulang ke rumah, sang ayah tercinta pun menelponnya. Akan tetapi Ji-woo yang masih kesal melampiaskan kemarahan itu ke sang ayah lewat telepon. 지우야, 아이고 우리 딸 생일 축하한다. 여보세요. 아빠가 돼가지고 말이야 미역국도 못 해주고. 왜 날 이렇게 만들어? Dia berharap sang ayah tidak ada di dunia ini, namun sebagai sang ayah, Dong-hoon mencoba menenangkan Ji-woo. Akhirnya sang ayah yang seorang buronan polisi pergi untuk menemui anaknya dan pamit dengan teman gangsternya yang bernama Tae-ju. Ayahnya dengan senyum tipis-tipis masuk ke dalam rumah dan menghajar dua polisi yang selalu mencari keberadaannya. Saat masuk ke dalam rumah, tiba-tiba datanglah seseorang yang menemui ayahnya di depan pintu kamar Ji-woo. Ayahnya ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Ia mengunci pintu kamar anaknya dari luar agar si penembak ini tidak mencelakai anaknya yang ada di dalam. Lalu suasana menjadi haru saat malam ulang tahun 17 tahun Ji-woo. Dia harus menerima kenyataan kalau ayahnya meninggal dunia dibunuh oleh orang asing yang ada di rumahnya. Ji-woo merasa menyesali ini karena atas perkataannya lah membuat sang ayah datang menemui Ji-woo di rumah. Pada saat pemakaman ayahnya, datanglah seorang pria ketua gangster Dong Cheon yang bernama Mujin. Ji-woo menyalahkan ketua gangster ini karena pekerjaan mereka membuat ayahnya masuk ke dalam lingkaran pekerjaan yang beresiko tinggi. Namun Mujin yang berekspresi sedih ini mengatakan dengan singkat kalau dia adalah saudara ayah Ji-woo yang merupakan orang yang paling dipercaya oleh gangsternya. Mereka berdua pun terpisah dan singkat cerita Ji-woo pergi menemui polisi untuk mencari tahu pelaku pembunuh ayahnya. 전국 수배자 명단에 올라서 석 달 너 아빠한테 뭐라고 그랬어? 나 이제 아빠 안 기다려. 네가 뭐라고 했길래 뛰어왔냐고? 뭐라고 하지 그랬어? 빗소린 개죽은 한다. Ji-woo bertemu dengan seorang polisi untuk menanyakan siapa pelaku pembunuhan ayahnya. Namun karena tak cukup bukti membuat polisi kesulitan mengidentifikasi pelakunya.
Lalu Pak Polisi hanya memberikan foto dari CCTV yang nampak sosok pelakunya dan beberapa petunjuk pembunuhan itu. Yang akhirnya dengan segera Jiwo menemui Mujin yang menurutnya bisa menjadi orang yang dipercaya untuk mencari sang pelaku. Ia meminta bantuan kepada Mujin untuk balas dendam, akan tetapi Mujin malah memarahi Jiwo karena menjadi pembunuh tidaklah mudah semudah itu kawan. Akhirnya Mujin mengusir Jiwo dari sana. Saat sesampai di rumah ia tetap menangisi atas kematian ayahnya, lalu tiba-tiba datanglah seorang pria di depan pintu rumah Jiwo dan akhirnya dia mengejar orang itu, namun Jiwo kehilangan jejaknya. Singkat cerita, atas semua kejadian ini dia bertekad mencari pembunuh sang ayah dengan tangan dan caranya sendiri. Namun Jiwo tidaklah cukup kuat sehingga dia harus dihadapkan dengan dunia luar yang sangat kejam, membuatnya harus ditipu dan diculik. Di sisi lain, Mujin mengetahui kalau Jiwo bergerak sendiri mencari pembunuh dan akhirnya menyelamatkan Jiwo dari penculikan dan menghajar para penculik. Mujin yang juga kawan dari ayahnya Jiwo merasakan amarah dari anak ini serta potensi seorang pembunuh dari Jiwo. Yang akhirnya dia memutuskan untuk membantu Jiwo untuk balas dendam. Namun sebelum hari pembalasan dendam itu, Jiwo harus menjadi seseorang yang kuat dan akhirnya dia masuk ke dalam gangster Dongcheon yang diketuai oleh Mujin. Dia masuk ke dalam sarang di mana para pria bertato dan pria kesepian saling berlomba menjadi gangster Dongcheon. Di dalam tempat ini, Jiwo diperkenalkan dengan seorang pria yang akan menjadi saingannya untuk duduk sebagai anggota gangster, yaitu bernama Gang Jae. Di tempat ini hanya dia sendiri yang seorang wanita sehingga membuatnya selalu menjadi bahan bully dan babu para preman di sana. Namun karena Jiwo punya mental baja, akhirnya dia menghajar Om yang mengejek dan melecehkannya. Kejadian pada latihan Jiwo ternyata selalu dipantau oleh Mujin dan melihat Jiwo yang punya mental, akhirnya dia melatih Jiwo secara langsung agar menjadi lebih kuat untuk menghadapi pelaku pembunuh ayahnya. Singkat cerita, Jiwo telah melewati pelatihan yang panjang dan tibalah hari di mana ujian menjadi seorang gangster dimulai dengan perkelahian hidup mati di dalam sebuah ring ini. Dia membantai habis para calon anggota gangster di sana yang semuanya adalah laki-laki. Di sisi lain, si Gang Jae yang adalah rivalnya juga membantai habis para saingannya. Dalam ring ini tersisalah mereka berdua, namun karena hanya dibutuhkan satu orang pemenang, akhirnya mereka berdua bertarung one by one. Hasil pertandingan ini dimenangkan oleh Jiwo dan geng dia harus menerima kekalahan sehingga dia harus diejek oleh temannya di kamar. Hal ini membuat Gang Jae menjadi marah dan akhirnya dia juga menghasut temannya untuk melecehkan Jiwo yang ada di kamar. Namun di tengah ketidakberdayaannya, Jiwo tetap bisa menjaga kesadaran sehingga mampu melawan Gang Jae dan dua temannya. Akan tetapi saat Gang Jae akan membunuh Jiwo, para anggota gangster melihat ini hingga membuat Gang Jae harus merasakan hukuman dari Mujin, sang bos besar dari gangster Dongcheon.
Kembali ke Jiwo yang menangis melihat guci abu kremasi ayahnya pecah karena para bandit sialan tadi. Dia pun ditemui oleh Taeju yang menyuruh Jiwo untuk berhenti dari upaya balas dendam ini karena Jiwo tak cocok berada di dunia gangster sama seperti ayahnya. Namun Jiwo tetap pada keputusannya untuk balas dendam atas kematian sang ayah. Singkat cerita, karena kejadian ini akhirnya Mujin mengeluarkan Genji dari kaderisasi gangster dan memberikan perintah kepada Jiwo untuk mulai penyamaran sebagai polisi dengan nama baru Oh Ye Jin. Mujin juga memberikan senjata yang dipakai pelaku untuk membunuh ayah Jiwo, bahwa ternyata senjata itu adalah milik polisi dan lalu Mujin memerintahkannya untuk membunuh polisi itu. 놈을 찾아서 죽여. 강재가 여자를 죽였다. 배신하면 반드시 죽인다. Tahun demi tahun berganti, akhirnya di tahun 2020 Jiwo sudah menjadi seorang polisi atas perintah dari Mujin. Lalu Shin memperlihatkan Jiwo sedang bertugas menggerbek salah satu pengedar narkoba bersama rekannya. Namun ternyata di dalam tugas ini juga ada polisi dari Satres Narkotika yang sedang menyamar di dalam sana. Si Jiwo dan rekannya tidak tahu akan hal ini dan segera masuk ke dalam lalu melumpuhkan para penjaga dan memecahkan kaca untuk menggerbek mereka lalu menangkap pengedar narkoba itu. Salah satu polisi dari divisi Satres Narkotika yang bernama Pildo merasa kesal karena kehadiran Jiwo yang tanpa koordinasi dengan mereka. Akhirnya karena Pildo membawa surat perintah, maka hasil tangkapan Jiwo diserahkan ke Satres Narkotika. Shin pun berpindah ke Mujin yang akan segera membunuh salah satu rekan bisnis narkobanya karena diduga telah berkhianat. Lalu Mujin mengambil alih bisnis narkoboy rekannya yang ada di atas kapal. Singkat cerita, pagi pun tiba. Adegan kembali ke Jiwo yang sedang bertemu dengan seorang kepala divisi Satres Narkotika bernama Cha Gi-ho yang sepintas seperti pernah bertemu dengan Jiwo di rumahnya pasca pembunuhan sang ayah. Jiwo ternyata menemui kepala Satres untuk mengajukan pindah divisi menjadi bagian dari Satres Narkotika. Dan akhirnya dia pun diterima oleh kepala Satres Narkotika karena alasan ingin menangkap seseorang, membuat kepala Satres tertarik dengan karakternya Jiwo. Setelah ini Jiwo mengabarkan ke Mujin atas penyamarannya bahwa dia sudah berhasil bergabung ke Satres Narkotika yang tentu akan menjadi keuntungan bagi Mujin dan juga Jiwo sendiri. Jiwo menceritakan senjata yang dipakai pelaku pembunuh sang ayah ternyata berhubungan dengan Cha Gi-ho, kepala Satres Narkotika, karena dia merasa pernah melihatnya beberapa hari setelah pembunuhan sang ayah di rumahnya. Mujin merespon balik cerita Jiwo dan mengatakan bahwa perang akan segera dimulai. Dia memerintahkan Jiwo mencari pelaku itu lalu bunuhlah dia. Karena pelaku telah merenggut nyawa orang yang mereka sayangi, yaitu ayah Jiwo yang juga sahabat baik dari Mujin, ketua gangster penjual narkoboy. Shin pun berpindah ke kantor Satres Narkotika kembali. Hari ini Pildo anggota Satres menginterogasi pengedar yang ditangkap Jiwo kemarin. Para kepolisian mendapatkan kabar bahwa terdapat narkoboy jenis baru yang sedang marak diperdagangkan oleh para pengedar. Dia melaporkan ke kepala Satres mengenai hal ini lalu tiba-tiba Jiwo masuk ke dalam kantor dan mereka semua terkejut kalau Jiwo sudah pindah ke Satres Narkotika. Kepala Satres menjelaskan ke Pildo kalau Jiwo adalah wanita tangguh dan punya visi menarik untuk menangkap seseorang, namun dia rahasiakan siapakah orang itu. Lalu Kepala Satres memerintahkan anggota untuk menangkap Menggo, seorang pengintai narkoba jenis baru, untuk mencari tahu di mana asal muasal sumber narkoba ini. Shin pun berpindah ke Mujin di markas besar gangster Dongcheon. Dia dihampiri oleh Taeju, seorang tangan kanan dari gangster Dongcheon, yang mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan Jiwo. Namun CEO Mujin menegaskan kalau dia percaya dengan keputusan Jiwo masuk ke dalam Satres Narkotika dan setuju jika terjadi sesuatu pasti akan membunuh Jiwo.
Pada pembicaraan ini, Mujin berencana akan memproduksi narkoba jenis baru sabu-sabu yang akan dilakukan di atas kapal rekan kerjanya yang ia bunuh kemarin. Akan tetapi hal ini diketahui oleh kepala Satres karena mengetahui bahwa bandar narkoba yang memiliki kapal itu sudah dibunuh oleh Mujin sendiri. Oleh karena itu, ia segera mengabarkan ke seseorang melalui telepon. Lalu adegan kembali ke Jiwo dan Pildo yang sekarang bekerja sama mencari di mana pengedar narkoba jenis baru yang bernama Mango. Jiwo diminta Pildo untuk masuk duluan menangkap pengedar itu di dalam. 아무한테나 손대지 말라고 못 배웠니? Jiwo menghajar habis penjaga diskotik ini hingga akhirnya dia berhasil masuk dan menangkap pengedar narkoba jenis baru ini. Namun usaha yang dilakukan oleh Jiwo ini dinilai Pildo tak efektif dan membuang waktu saja. Akhirnya Pildo segera mencari barang bukti di dalam diskotik dengan caranya seperti biasa dan mengajari Jiwo yang dianggap pemula olehnya. Akan tetapi Pildo tak menemukan apapun di sana dan mereka tiba-tiba dibuat terpukau oleh aksi Jiwo. Jiwo berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis baru itu dan segera membawa sang pengedar ke kantor polisi untuk diinterogasi. Mereka menanyakan siapa nama bandar narkoba jenis baru ini kepada Mango di dalam ruangan interogasi. Lalu si Mango menjawab bahwa pengedar ini adalah orang yang sangat berbahaya yang tak ia sebutkan namanya. Dan ternyata itu adalah Gang J. 신은 왜 마약을 만들었을까? 이걸 입에 넣기만 하면 Jiwo segera melaporkan ke Mujin kalau terdapat narkoba jenis baru yang sedang ramai diperdagangkan. Akan tetapi para kepolisian tidak tahu siapakah orang itu karena Mango tidak mengatakannya. Usai dikabari hal ini, Mujin memerintahkan Teju untuk mencari tahu siapa bandar narkoba jenis baru ini. Dan juga memerintahkan untuk mempersiapkan produksi narkoba versi mereka di atas kapal mitra bandar narkoba yang mereka bunuh kemarin. Kembali ke Jiwo yang sudah sampai di kantor, segera memeriksa berkas kasus dan pistol pembunuh ayahnya dulu. Jiwo dikejutkan dengan kedatangan Kepala Satres Narkotika. Lalu singkat cerita, Kepala Satres mengadakan pertemuan dengan seluruh anggota kepolisian yang ternyata mereka hari ini akan menangkap bandar narkoba yang bernama Mujin. 우리의 타겟은 최무진이다. 위치는 북한 K고요. Jiwo kaget mendengar hal ini bahwa target kepolisian adalah Mujin. Para polisi sudah memasang CCTV dan alat perekam di markas Mujin, akan tetapi Jiwo tak bisa mengabarkan ke Mujin karena HP-nya disimpan oleh kepolisian sebelum bertugas. Akhirnya mereka semua bergegas menuju lokasi kapal tempat produksi narkoba Mujin yang juga didampingi oleh Taiju. 각자 위치 잡고 대기. Kepala Satres memantau dari kejauhan melalui video yang tersambung di kamera para petugas kepolisian di dalam kapal ini. Mereka masuk ke dalam dan mengamankan beberapa pekerja di sana, dan di sisi lain Mujin dan anggotanya tidak tahu rencana kepolisian yang sudah ada di atas kapal mereka. Jiwo berusaha tetap tenang melihat keadaan semakin diungguli oleh polisi yang mendekat ke arah Mujin. Lalu tiba-tiba saat polisi hendak menangkap Mujin, tembakan pun berbunyi. 그만둬 정태주! Mujin berhasil kabur dari upaya penangkapan polisi karena ledakan di dalam kapal yang bersumber dari tembakan misterius. Kepala Satres mencari tahu sumber tembakan itu, lalu tiba-tiba Jiwo menemukan sebuah pistol yang digunakan penembak yang mengacaukan misi mereka ini. Lalu hari pun berganti memperlihatkan Kepala Satres yang mulai curiga dengan anggotanya. 야, 전부 총 꺼내. Kepala Satres mencurigai anggotanya yang melakukan penembakan tanpa instruksi saat bertugas penangkapan Mujin semalam.
Ia juga mencurigai Jiwo, namun senjata Jiwo ternyata berbeda dengan senjata yang mereka temukan di atas kapal. Singkat cerita, ketegangan pun berlalu. Mereka minum bersama untuk mencairkan suasana di antara mereka, namun malam ini tidak dihadiri oleh Pak Kepala Satres yang melampiaskan kegagalannya sendiri di rumah. Sambil melihat foto-foto anggota gangster Dong Cheon yang juga ada Mujin bersama Dong Hon, ayahnya Jiwo. Kembali ke Jiwo, dia menelpon Mujin dan menjelaskan kejadian kemarin kalau HP-nya disimpan polisi sehingga tidak bisa mengabarkannya. Jiwo juga mengatakan bahwa penembakan di kapal adalah ulahnya menggunakan senjata pelaku pembunuh ayahnya dulu. Ternyata dia juga merencanakan ini untuk menguji kepala Satres narkotika yang ia curigai membunuh ayahnya menggunakan pistol itu dulu. Tak hanya itu, dia juga mengabarkan ke Mujin kalau rumah Mujin sudah dipasang CCTV dan akhirnya Mujin memerintahkan anak buahnya untuk melepas CCTV itu. Singkat cerita, hari pun berganti. Di hari ini, Jiwo mengututi kepala Satres yang pergi ke Badan Forensik Nasional membawa pistol itu untuk diidentifikasi. Lalu di sisi lain, kita akan dikejutkan dengan comebacknya sosok Geng J yang sekarang sudah menjadi bandar narkoboy jenis baru yang membuat bisnis Mujin menjadi terganggu. 준비된 지 5년 됐다 씨발. Geng J pergi mengajak anak buahnya ke markas Dong Cheon, di mana tempat itu adalah tempatnya dulu dikalahkan oleh Jiwo. Kehadirannya dilihat oleh Taeju yang terkejut melihat perubahan sosok Geng J menjadi sangat liar. Tak mau kelamaan, Geng J pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk gelut baku tumbuk bersama dengan Taeju. Si Geng J semakin pede anjim dan berhasil menyuruhkan Taeju seorang diri. Dia memberikan hukuman kepada Taeju sama seperti Mujin menghukumnya dulu, yang mana harus memilih wajah, tangan, atau kaki. Dan film pun berakhir. 최무진이 당했습니까? Oke, itu dia sahabat jalan cerita drama Korea berjudul My Name yang masih hangat tayang di Netflix yang sudah saya rangkum dari episode 1 sampai 3. Oh iya, saya juga mau mohon maaf nih kalau penyebutan nama orang-orang Korea agak kurang pas di mulut atau di lidah saya ya. Semoga kalian semua bisa berkenan ya. Akhir kata, jika saya ada salah dan keliru dalam membahas film ini, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya guys. Sampai jumpa di lain kesempatan dan bye. Jangan lupa isi kuota internet.